Good evening. The EU is on high alert tonight as global tensions escalate dramatically. We are closely monitoring. Breaking news tonight. Global tensions have surged, placing the US and allies on high alert. We're monitoring hotspots. Menteri Pertahanan akhirnya mengatakan sesuatu yang jarang diucapkan secara gamblang, Indonesia harus siap menghadapi perang berlarut. Bukan perang sehari dua hari, bukan konflik seremonial penuh retorika, melainkan konflik panjang yang menguras tenaga, logistik, dan daya tahan bangsa. Sebuah pernyataan yang mungkin membuat sebagian pihak tidak nyaman, terutama mereka yang masih mengira kedaulatan bisa dijaga dengan konferensi pers dan slogan damai. Dalam konteks pertahanan aktif, Menhan menekankan bahwa medan konflik modern tidak hanya berada di garis depan militer konvensional, tetapi juga merambah ruang siber, ekonomi, informasi, diplomasi, dan psikologis. Oleh karena itu, kesiapsiagaan nasional tidak boleh bersifat reaktif, melainkan berbasis perencanaan jangka panjang, daya tahan nasional, dan kemampuan bertahan dalam konflik berkepanjangan. Arahan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa negara tidak lagi menempatkan pertahanan sekadar sebagai simbolik, melainkan sebagai instrumen hidup yang harus siap digunakan kapanpun diperlukan. TNI dituntut meningkatkan interoperabilitas, kesiapan logistik, dan kemampuan proyeksi kekuatan, sementara Kementerian Pertahanan diarahkan memperkuat ekosistem pertahanan nasional, termasuk industri strategis dalam negeri. Di tengah dunia yang semakin brutal, pernyataan Menhan ini justru terdengar waras. Ketika negara lain memperkuat industri militernya, memperluas cadangan logistik, dan menyiapkan skenario konflik jangka panjang. Sebagian elit di dalam negeri masih sibuk berdebat apakah kesiapan militer akan menakut-nakuti pihak luar. Seolah-olah negara besar runtuh karena terlalu siap, bukan karena terlalu lengah. Perang berlarut bukan soal agresi, melainkan soal ketahanan. Negara yang tidak siap perang panjang adalah negara yang berharap konflik cepat selesai, harapan yang biasanya hanya hidup di ruang diskusi, bukan di medan nyata. Sejarah global berulang kali menunjukkan, konflik selalu lebih lama, lebih mahal, dan lebih kejam dari rencana awal. Pernyataan Menhan ini pada akhirnya adalah peringatan dingin, Indonesia terlalu besar untuk bergantung pada niat baik pihak lain. Kedaulatan tidak dijaga dengan keyakinan moral, melainkan dengan kesiapan nyata. Negara yang ingin bertahan harus berani jujur pada dirinya sendiri, dan kejujuran itu hari ini bernama, siap perang, jika dipaksa. Instruksi kesiapan perang berlarut ini adalah tamparan keras bagi mentalitas damai semu. Perang tidak lagi soal siapa paling galak, tapi siapa paling tahan lama. Siapa punya logistik, industri pertahanan, cadangan amunisi, pasukan terlatih, dan rakyat yang siap menanggung harga konflik. Lebih tajam lagi, pernyataan ini adalah sinyal keluar, Indonesia bukan negara lemah yang bisa ditekan lalu disuruh diam. Dan sinyal ke dalam, berhenti naif, berhenti berhayal, kedaulatan itu mahal. Sejarah global sudah memberi pelajaran pahit. Negara yang terlalu percaya pada stabilitas biasanya menjadi korban pertama saat stabilitas itu runtuh. Dan dunia hari ini sedang menuju ke sana, pelan, tapi pasti. Menhan tidak sedang menabuh genderang perang. Ia sedang membangunkan bangsa dari tidur panjang. Karena di dunia nyata, negara yang tidak siap perang panjang hanyalah ladang rebutan bagi kekuatan besar. Menhan paham satu hal yang sering dihindari elit sipil, musuh tidak datang untuk diuji niat baiknya. Mereka datang untuk mengukur kelemahan. Dan kelemahan terbesar sebuah negara adalah keyakinan bahwa konflik besar tidak akan sampai ke sini. Perang berlarut bukan soal heroisme, bukan soal siapa yang kehabisan amunisi lebih dulu, siapa yang logistiknya runtuh, siapa yang rakyatnya menyerah karena lelah. Negara yang kalah jarang kalah di hari pertama. Mereka kalah di tahun kedua, ketiga, saat industri mati, moral runtuh, dan dunia sudah berhenti peduli. Instruksi kesiapan ini bukan ancaman keluar. Ini pesan ke dalam, berhenti hidup di zona nyaman geopolitik. Dunia tidak memberi diskon untuk negara besar yang lengah. Netralitas tanpa kekuatan hanyalah nama lain dari ketidakberdayaan. Di wilayah konflik, satu prinsip berlaku, jika negara tidak siap membayar harga kedaulatan, orang lain akan menagihnya dengan paksa. Menhan hanya menyampaikan fakta yang pahit, bahwa bertahan hidup di abad ini membutuhkan kesiapan yang tidak romantis.
tidak populer, dan tidak murah. Pertanyaannya jauh lebih kejam. Jika dipaksa, apakah kita siap bertahan, atau hanya siap berkomentar setelah semuanya terlambat? Karena sejarah mencatat, negara yang runtuh selalu punya satu kesamaan. Yang paling berisik bicara damai biasanya bukan yang siap kehilangan apapun saat negara runtuh. Dan yang paling keras menolak kesiapan perang seringkali tidak pernah memikirkan siapa yang akan membayar harga jika kita salah hitung. Menteri Pertahanan sudah memberi peringatan. Dunia bergerak ke arah konflik panjang. Negara lain bersenjata, kita disuruh bersiap. Tapi di dalam negeri, debatnya selalu sama. Siap perang disebut militeristik, tidak siap perang disebut naif. Lebih berbahaya mana, negara yang siap perang tapi tidak jadi berperang, atau negara yang tidak siap apapun tapi berharap dunia iba? Siapa yang lebih patriotik, yang menuntut kesiapan total, atau yang menolak kesiapan tapi yakin konflik tak akan menyentuh kita? Dan satu pertanyaan terakhir, paling tidak nyaman, kalau perang benar-benar datang, siapa yang siap bertanggung jawab atas pilihan hari ini? Terlalu banyak yang yakin, itu tidak akan terjadi di sini. Sekarang giliran kalian yang menjawab. Apakah Indonesia memang harus siap perang panjang? Atau kita masih percaya dunia akan selalu adil pada negara yang besar tapi lengah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bertahan hidup atau tetap nyaman, pilihannya ada di sana. Jangan lupa like jika konten ini menambah wawasan, share agar diskusinya makin luas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya. Jayalah Indonesiaku!